Ibu minta satu orang memimpin dalam doa. Dipersilakan. Datang ke sekolah, semua hadir di dalam proses pembelajaran. Nah, sekarang Ibu akan mengabsennya. Sam Moses Manggara, hadir guru. Yuhandi Manampaisen, hadir Ibu. Derek Bukorbiopen, hadir Ibu. Denny Kumur, hadir Ibu guru. Yusuf Manggapro, hadir Ibu guru. Octavianus, Franklin Craig, Yuliana Sada, Stefania, Susan, Putri, Melissa, Leni, Dinos, hadir Ibu guru. Sonia Kumur, Hadir Ibu. Deren, kalian tepat waktu datang ke sekolah itu adalah bentuk kedisiplinan. Datang ke sekolah tepat waktu, mengerjakan tugas yang diberikan Bapak Ibu guru, itu adalah bentuk kedisiplinan siswa di dalam pembelajaran. Kalian harus tetap semangat ya. Sebelum memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu nasional atau lagu kebangsaan dengan judul Garuda Pancasila. Dipersilakan berdiri. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk. Ya, itu menyanyikan lagu kebangsaan itu adalah salah satu bentuk kecintaannya kita terhadap bangsa dan negara kita, yaitu negara Indonesia. Toh? Semua tadi menyanyikan dengan baik, berarti sudah menghafal semua lagu-lagu kebangsaan. Iya tidak? Ya. Kita harus menghafal lagu-lagu kebangsaannya. Oke. Sebelum Ibu masuk ke materi pembelajaran, siapa yang masih ingat pembelajaran kita kemarin? Saya Bu, Oh, dipersilakan. pembelajaran kita kemarin tentang laporan hasil observasi. Laporan observasi merupakan sesuatu yang diperoleh dari hasil pengamatan. Oke, terima kasih. Selamat duduk, tepuk tangan untuk siapanya. Ya, tentu kalian masih ingat ya, laporan hasil observasi. Laporan yang berisi suatu pengamatan yang dilakukan yang bersifat faktual. Ya, itu adalah observasi. Nah, Ibu akan membagikan materi pada pagi hari ini. Ini adalah tujuan
dibagikan dengan buku. Silakan dibuka bukunya halaman 10. Nah, jika ada mahasiswa yang ingin melihat juga ke depan, ini adalah tujuan pembelajaran yang Ibu tampilkan di dalam layar. Tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik mampu menyebutkan pengertian iklan. Yang kedua yaitu menjelaskan iklan komersial dan non-komersial. Yang ketiga yaitu mampu menyebutkan informasi yang terdapat di dalam sebuah iklan. Nah, pernahkah kalian melihat sebuah iklan? Pernah tidak? Nah, tentu pernah. Apakah kalian menarik? Apakah iklan itu menarik? Menarik. Apa yang membuat menarik dari iklan? Gambar-gambarnya, benar sekali. Apa lagi? Warnanya, benar. Apa lagi? Tulisannya, ya. Iklan itu menarik dari gambar, warnanya, dan tulisannya. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita. Nah, iklan. Apakah itu iklan? Iklan itu merupakan berita pesanan untuk mendorong, membujuk orang banyak atau halayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Dan yang kedua yaitu iklan adalah pemberitahuan kepada orang banyak atau halayak mengenai barang atau jasa yang dijual, dipasang di dalam media massa seperti surat kabar atau majalah atau di tempat umum. Itu pengertian iklan. Ada tujuan iklan. Tujuan iklan ada 6. Nah, ternyata iklan itu mempunyai tujuan anak-anak. Yang satu, memasarkan sebuah produk. Kita memasarkan itu, kita menjual produk kan? Salah satu tujuannya. Yang kedua, memberikan informasi. Yang ketiga, membujuk konsumen, membujuk orang. Yang keempat, mengingatkan konsumen. Yang kelima, menghasilkan penjualan langsung. Yang keenam, membangun citra perusahaan. Itu adalah bentuk tujuan. Tujuan apa? Iklan. Nah, iklan mempunyai manfaat 3. Apa sih manfaatnya iklan itu? Nah, selain memiliki tujuan, ada juga manfaatnya. Lebih mudah dikenal masyarakat. Setelah ada iklan begini kita tahu tuh ternyata ada namanya Milo. Toh? Nah, yang kedua meningkatkan penjualan produk atau jasa. Yang ketiga meningkatkan kepercayaan terhadap jasa atau produk yang ditawarkan. Oh, kalau saya minum Coca-Cola, badan saya begini, jadi saya nggak minum lagi. Gitu ya, itu namanya meningkatkan kepercayaan. Itu adalah manfaat iklan. Nah, ciri-ciri bahasa iklan. Ciri-cirinya itu ada bahasa. Ciri-cirinya ini ada. Menggunakan pilihan kata yang menarik, mudah dimengerti dan diingat masyarakat, pesan yang disampaikan secara komunikatif dan informatif, dan menggunakan kata persuasif. Bagian E, syarat iklan. Iklan harus bersifat objektif dan jujur, jelas dan mudah dipahami, menarik perhatian banyak orang. Nah, menggunakan pilihan kata yang menarik. Ini katanya menarik tidak? Menarik. Iya, bacanya ini apa? Mau jadi apa saja yang penting sekolah dulu. Mau jadi dokter kah, mau jadi tentara kah, mau jadi polisi, kita harus sekolah dulu. Sekolah dulu. Iklan ini sangat menarik. Mau jadi apa saja, kan? Mau jadi tentara, dokter, guru, Leni. Usah cita-cita saya jadi guru. Oh, berarti Leni harus sekolah.
ketika ada minuman Milo, iklan susu lagi tidak boleh merendahkan produk Milo. Itu adalah syarat iklan. Nah, jenis iklan ada 3. Iklan pemberitahuan. Kalian pernah melihat iklan pemberitahuan? Nah, contohnya di kota-kota itu, mari joblos, atau demi menjaga, melindungi kesehatan kita harus menggunakan masker. Nah, itu adalah iklan pemberitahuan. Generasi anti korupsi. Jujur, berani, disiplin, kerja keras, tanggung jawab, adil, peduli dan sederhana. Kedua, iklan penawaran. Nah, ini menawarkan, toh? Ini menawarkan produk apa ini namanya? Yakult. Katanya kita minum Yakult supaya usus sehat. Cintai ususmu setiap hari minum Yakult. Oh, saya mau minum Yakult supaya usus saya sehat. Nah, itu adalah bentuk iklan penawaran. Nah, iklan layanan masyarakat. Siapa yang bisa baca? Manis sih tapi sayang pembunuh. Toh? Ya, ini bahasanya sangat menarik. Pendek tetapi mengandung makna. Stop merokok. Ya, kalau ada siswanya di sini, siswanya ibu berhenti merokok. Gitu ya. Itu untuk menjaga kesehatan. Nah, sudah mengerti toh? Iklan layanan masyarakat. Itu adalah jenis iklan. Nah, berdasarkan medianya, media ada media elektronik dan media cetak. Iklan cetak merupakan jenis iklan yang dipasang menggunakan teknik cetak. Contohnya koran. Pernah lihat koran? Pernah. Ya, majalah, tabloid dan buletin. Ini salah satu contohnya iklan media cetak. Di mana kalian lihat ini gambar ini? Di televisi atau ada di dealer-dealer motor atau mobil mempromosikan, mau beli mobil atau motor. Nah, ini ada iklan cetaknya. Ini juga ada KFC. Nah, iklan elektronik itu menggunakan televisi. Pernah menonton iklan di televisi? Pernah. Mendengar iklan di radio? Pernah. Nah, di internet apalagi yang saya buka internet toh? Nah, ini adalah salah satu iklan elektronik. Biasa kalian lihat di mana ini? Biasa di putaran jalan toh? Itu adalah salah satu contoh iklan elektronik. Nah, ini seperti kalau kita menonton, anggaplah gambarnya Moses lagi menonton iklan. Nah, ini adalah iklan yang dia tonton di dalam televisi. Gitu ya. Itu berdasarkan media. Nah, iklan yang tadi juga pembelajaran kita itu berdasarkan tujuan. Iklan komersial, iklan yang bertujuan mempromosikan sebuah barang. Nah, ini. Kapan kita minum tolak angin? Pada masuk angin. Jadi kalau ada siswa yang masuk angin, minum tolak angin. Nah, ini gambar Fanta. Ya, ini adalah iklan Fanta. Nah, iklan komersial bertujuan untuk memberitahukan sesuatu atau mengajak orang masyarakat melakukan sebuah tindakan. Stop membuang sampah. Pernahkah kalian baca-baca di lingkungan sekolah stop membuang sampah? Toh, kenapa memang menyuruh kalian stop membuang sampah? Iya, agar lingkungan tetap terjaga, lingkungan sehat. Siapa saja yang melihat lingkungan sekolah akan senang. Karena sampah tidak ada sekali. Nah,
yang disampaikan? Sampaikan. Ada tidak? Ada. Ini bukan hanya Gambar. Ya, ini bukan hanya gambar, tetapi juga ada gambar dan tulisan. Toh? Ya. Ya, itu namanya iklan. Iklan itu ada gambar dan tulisan. Jadi kalian harus tahu ya, iklan ini bukan hanya sekedar bacaan, tetapi ada informasi yang disampaikan lewat Gambar. Baik. Nah, itulah materinya dari Men. Jika ada ingin bertanya, dipersilakan. Jika ada yang ingin bertanya. Bu, mengapa iklan menggunakan bahasa yang menarik dan unik? Ya, pertanyaannya Sonia ya. Tadi ada dijelaskan di depan. Mengapa bahasa iklan itu menarik dan komunikatif? Ada tadi itu ya? Ya. Nah, ini ada salah satu contohnya yang di depan tadi itu. Kenapa ya iklan itu menarik? Nah ini. Coba dibaca ini iklannya. Saya dicintai, saya disukai berteman karena saya mempunyai pendidikan dan moral yang baik. Ini bahasanya menarik tidak? Menarik dan komunikatif. Ya, siapa yang bisa menjawab? Ya, dipersilakan. Supaya orang melihat iklan mudah mengerti, tidak bosan, dan menarik orang membeli apa yang ditawarkan. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Yuli. Kalian ketika melihat gambar ini senang atau tidak? Tidak senang sekali. Dari gambarnya dia pergi ke sekolah dan dia mempunyai moral, mempunyai perilaku yang baik. Ya, itu namanya moral. Oh, saya mau berteman dengan ini karena baik perilakunya, baik moral. Gitu ya. Nah, ini juga ada gambar yang ibu. Nah, ini adalah salah satu contoh teh pucuk. Iklan teh pucuk. Ya, kalau iklan pernah lihat tidak ini? Informasi apa yang disampaikan di sini? Terbaik ada di pucuknya. Iya, katanya rasa yang terbaik ini ada di teh pucuk. Nah, ini lagi. Iklan Minum ya, Yakult ya, supaya usus kita sehat. Nah, ini siapa yang suka makan ini? Saya. Siapa suka makan? Ini. Enak. Dan rasanya lezat. Wow, lezat dan gurih ya. Informasi apa yang disampaikan di sini? Oh ya, satu selera, satu kesukaan kita bagi semua. Kesukaan kita satu, tetapi semua orang menyukai. Nah, kalau ini iklan apa ini? Siapa suka makan ini? Sambal ABC. Kapan kalian biasa makan ini? Pada saat apa? Makan bakso, makan KFC. Supaya enak-enak saya makan sambal ABC. Gitu ya, sudah tahu itu apa itu iklan, sudah tahu manfaatnya apa
Baca ya. Ya, dibantu. Ada satu orang teman yang menulis, yang satu menjawab. Ya, begitu ya. Aki jawab nomor ini, nomor 2. Coba baca. Mana lembaga sampai ini tadi? Atau Dewi bergantian nanti bisa. Kamu 2 orang yang jawabannya. Kertas-kertas yang membagikan itu. Oh, pakai semuanya gitu ya. Jadi kita nanti ya.
Sudah selesai? Sudah. Tidak ada kelompok yang belum selesai. Tunggu ya. Oke. Kelompok Fanta Milo sudah selesai? Sudah. Oke. Kelompok Fanta, kelompok KFC, kelompok Milo, Fanta, kelompok Milo dan kelompok Kolak Mani. Seperti itu yang di depan Kolak Mani. Toh? Oke. Nah, sudah selesai semua kan? Oke, sudah selesai semua ya. Nah, karena sudah selesai semua, setiap perwakilan kelompok maju ke depan membacakan hasil diskusi kelompoknya ya. Mulai dari kelompok Milo, maju ke depan ya. Semua memperhatikan perwakilan dari kelompok Milo. Ayo semua memperhatikan ya. Perhatikan ke depan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok Milo. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Apakah manfaat teks iklan dibuat? Teks iklan dibuat menginformasikan suatu produk atau jasa kepada pengguna dan memberikan informasi terkait produk yang akan dijual. Apa saja yang ditampilkan dalam iklan pada radio memotivasikan konsumen terhadap suatu barang atau jasa. 3. Bagaimana cara seseorang menampilkan iklan? Menggunakan kata-kata persuasif. 4. Menurut kelompok, kenapa iklan dibuat menarik? Menarik perhatian konsumen terhadap suatu barang atau jasa. 5. Apakah kelebihan media cetak? Iklan media cetak tidak terbatas pada audiens tertentu. 2. Muda, laki-laki, perempuan dapat melihatnya lewat poster, brosur, majalah, koran, dan sejenisnya. Terima kasih. Oke, itulah hasil diskusi dari kelompok Milo. Tepuk tangan. Oke, sekarang kelompok Fanta. Terima kasih untuk kesempatan kepada kami kelompok Fanta yang akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Apakah manfaat teks iklan dibuat? Iklan yang efektif dapat memperkenalkan produk atau jasa baru, memperluas pasar, meningkatkan penjualan, membangun citra merek yang kuat, mendidik konsumen serta mendorong tindakan dan kesadaran publik. 2. Apa saja yang ditampilkan dalam iklan pada radio
radio, musik produk yang ditawarkan, berita dan informasi. 3. Bagaimana cara seseorang menampilkan iklan? Untuk menampilkan iklan secara efektif, seorang perlu merencanakan membuat konten yang menarik, memilih platform yang tepat, dan mengoptimalkan kinerja iklan secara Ayat yang keempat, menurut kelompok mengapa iklan dibuat menarik? Daya tarik dan iklan bertujuan agar pesan yang disampaikan mudah dipahami, diingat, dan akhirnya mendorong konsumen untuk melakukan tindakan yang diinginkan seperti membeli produk atau layanan. 5. Apakah kelebihan media cetak? Pembaca dapat menyimpan koran atau majalah dan melihat kembali iklan tersebut di kemudian hari sesuai kebutuhan, memberikan paparan pesan yang lebih lama. Jika media cetak dapat diarahkan ke audiens dengan demografis dan lokasi spesifik. Terima kasih untuk kesempatan sudah menonton kami. Oke, tepuk tangan. Kelompok tolak angin. Ayo fokus semua, pandang ke depan, perhatikan temannya yang akan membacakan hasil diskusi dari kelompok apa? Kelompok ini yang tampil kelompok apa namanya? Tolak angin. Bukan tolak angin, kelompok tolak angin. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya, dan saya mempresentasikan hasil diskusi kami kelompok 4. Apakah manfaat tes iklan dibuat? Manfaatnya untuk memasarkan penjualan di pasaran, supaya laris penjualan mengalami peningkatan, penjualan suatu produk dikenal masyarakat. Nomor 2, apa saja yang ditampilkan dalam iklan pada radio? Informasi tentang kejadian yang terjadi di masyarakat. Nomor 3, bagaimana cara seseorang menampilkan iklan? Bahasa yang mudah dipahami, menarik, highlight, ramai. Nomor 4, menurut kelompok, mengapa iklan dibuat menarik? Iklan ditampilkan menarik, mudah baca, dan mudah diingat. Nomor 5, apakah kelebihan media cetak? Kita bisa membaca laman pesan yang disampaikan media cetak, dapat dilihat semua orang lewat baliho atau poster. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Itulah hasil diskusi dari kelompok angin. Baik, presentasi terakhir dari kelompok 1, dipersilakan. Kelompok KFC. Siapa yang suka makan KFC di sini? Saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk FC. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Apakah manfaat teks iklan dibuat? Teks iklan dibuat karena memiliki banyak manfaat strategis, baik bagi perusahaan maupun masyarakat. Antara lain, masyarakat memasarkan produk atau jasa, membangun citra perusahaan. 2. Apa saja yang ditampilkan dalam iklan pada radio, berita, musik, hiburan. 3. Bagaimana cara seseorang menampilkan iklan? Kenali audiens target, siapa yang ingin Anda capai dengan iklan ini, apa minat dan kebutuhan mereka. 4. Menurut kelompok, mengapa iklan dibuat menarik? Iklan dibuat untuk menarik perhatian konsumen, merangsang kebutuhan dan keinginan, serta membujuk mereka untuk membeli
koran atau majalah dan melihat kembali iklan tersebut di kemudian hari sesuai kebutuhan memberikan paparan pesan yang lebih lama. Jangkauan target iklan media cetak dapat diarahkan ke audiens dengan demografi dan lokasi spesifik. Misalnya koran memungkinkan penargetan yang efektif untuk produk atau layanan tertentu. Itulah hasil diskusi dari kelompok apa tadi? Kreasi. Tepuk tangan yang meriah. Ya, semua kelompok sudah tampil dengan baik. Semua menjawab soal-soal pertanyaan yang Ibu bagikan dengan baik. Kita akan ice breaking dulu ya. Ya. Silakan berdiri. Ini atas seluruh badannya, toh? Badannya benar-benar tidak? Ya, betul-betul. Jadi sampai dulu ya. Ya, Yusuf, jangan ya. Ini, ayo siap ke depannya dulu ya. Kita seluruh badannya, toh? Kita ice breaking ya, siap. Tepuk semangat. Sekali lagi ya, sekali lagi. Tetap ya. 1, 2, 3. Berasannya? Alhamdulillah, baik. Tadi Ibu sudah menyampaikan materi, kalian juga sudah berdiskusi kelompok. Sudah tampil juga di depan. Toh? Siapa yang mau memberikan kesimpulan tentang materi hari ini? Ya, Leni. Kesimpulan saya, iklan media cetak membuat saya semakin mempengaruhi, dan sebenarnya iklan itu ternyata bisa kita temui di mana-mana, khususnya iklan media cetak. Saya baru mengetahui bahwa iklan yang saya sering lihat adalah iklan media cetak. Oke. Siapa lagi? Saya Oke. Sebelum saya berbicara dalam materi ini, saya sudah mengetahui banyak jenis-jenis iklan dan manfaat iklan itu bagi banyak orang yang melihatnya. Oke, tepuk tangan untuk Leni dan Sonia. Ibu senang sekali karena dari awal pembelajaran Ibu melihat kalian sangat antusias melihat iklan. Ibu juga senang karena kalian sudah duduk berdasarkan kelompok yang Ibu bagikan. Sudah duduk berdasarkan kelompok yang Ibu bagikan kemarin, toh? Ya.
iklan terbagi-bagi berapa dan medianya berapa. Itulah materi pada siang hari ini. Nah, selanjutnya besok belajar apa ya? Nah, nanti kalian pulang ke rumah mencari materi tentang artikel. Ya, mencari, tulis di bukunya. Pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang artikel. Apa sebenarnya itu artikel? Begitu ya, apa kalian sudah pernah membaca artikel? Belum ya. Karena belum, nanti dicari tahu di internet ya, atau di buku. Apa itu artikel? Artikel itu berisi apa saja, gitu ya? Ya. Dan materi-materi artikel itu panjang, jadi dicari bagian-bagiannya. Semua pembahasan tentang artikel itu dikumpulkan, atau kalian menulis semua apa itu isi penting-pentingnya dari pembahasan artikel. Lalu kita bahas bersama-sama. Oke. Nah, sebelum mengakhiri, Ibu akan berefleksi tentang pelajaran hari ini. Satu kelompok, masing-masing satu ya, ditulis di kertas selembar tentang pelajaran hari ini. Ya, ya, silakan kerjasama ya tentang hari ini. Singkat-singkat saja tentang perasaannya belajar iklan bagaimana. Ya, perasaannya ikutan belajar pada saat mengikuti pembelajaran bagaimana. Sendiri-sendiri ya, sendiri-sendiri. Perasaannya tentang hari ini.
Ibu. Oke, baik. Kita sudah selesai hari ini ya. Satu orang memimpin kita di dalam doa. Berdiri semua. Satu orang memimpin kita di dalam doa. Semua sikap siap. Kita akan memulai pembelajaran dengan berdoa. Teman-teman, amin. Saya mengajak kita berdoa mulai. Selamat siang ya Tuhan. Siang ini kami telah mengikuti pelajaran mengajar dan Ibu sudah kasih kepada kami di hari ini dengan baik. Dan Tuhan berkati ibu-ibu di sini yang senantiasa mendidik, merawat dan mengajar kami di sepanjang hari ini. Dan Tuhan berikan mereka kesehatan, kekuatan, mereka selalu menempel dengan diri mereka. Dan Tuhan berikan mereka kesehatan bagi kami semua yang ada di dalam kelas ini. Tuhan berikan kami kesehatan, kekuatan, kebenaran, dan hikmat, bagi pengertian. Dan Tuhan di sepanjang doa ini kami telah selesai pelajaran dengan baik dari awal pertengahan hingga berakhir ini dengan telah selesai dengan baik. Kami mengikuti pelajaran ini dengan baik. Dan Tuhan sebentar kami mau pulang, Tuhan berkati kami sebentar kami mau pulang, Tuhan berkati orang tua kami sebentar mau menjemput atau teman-teman sebentar mau menjalan pulang. Tuhan berkati mereka biarlah Tuhan mereka tiba yang selamat di rumah mereka masing-masing. Dan Tuhan berkati juga teman-teman yang ada di asrama. Tuhan berkati mereka sebentar mereka mau pulang. Tuhan berkati Tuhan supaya mereka sampai tiba yang selamat di asrama. Dan Tuhan, inilah doa dan harapan aku, inilah doa kami. Haleluya, amin. Terima kasih. Japrak beri salam. Dengan teratur ya.
dan